Halo main-mainku semua, welcome back to di channelku men. Ya, yang pertama aku tanya tuh kabar kalian dulu lah men. Apa kabar kalian semua men? Ya, mudah-mudahan aku harap kalian tuh baik-baik aja men, dimanapun kalian berada. Sehat selalu, panjang umur dimanapun kalian berada. Yang lagi lakukan aktivitas apapun, semuanya aktivitas yang kalian lakukan itu, tapi aktivitasnya yang halal-halal aja lah men ya. Semuanya tuh berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan dan kendala apapun men ya. Amin kan men. Oke men, ya seperti biasa men, di video aku kali ini aku akan coba nge-review 4 pertandingan. Ini 4-4-nya dari Liga Eropa men, atau bisa dibilang kasta kedua Liga Eropa men ya. Tanpa basa-basi kita langsung aja intip statistik pertandingan yang pertama men. Di sini ada Marseille bertemu dengan Brighton men, perwakilan Prancis bertemu dengan perwakilan Inggris ini men ya. Next langsung aja kita intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua klub ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak akan bermain dan masih dipertanyakan. Kubu Marseille ada Gueye, ada Kondogbia, Ruiz dan juga Sarr. Di belakang kubu Brighton di sini ada Enkiso dan juga Moder. Itu semua pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan Gross dan juga Adam Lallana dari kubu Brighton ini masih dipertanyakan dua pemain ini. Kita loncat ke peringkat. Marseille posisi 2, satu pertandingan 1 poin, sedangkan Brighton posisi 4, satu pertandingan 0 poin. Ini mereka kalah kemarin men ya. Brighton ini kalahnya ini kalau nggak salah aku lawan si AEK men ya, 3-2, 2-3 men di kandang Brighton kalau nggak salah men ya, kalau nggak salah berarti betul men ya. Di sini baru pertandingan kedua ataupun match kedua di grup B ini men, tapi rata-rata kayaknya semua emang baru match kedua, pertandingan kedua men ya, sama kayak gelaran Liga Champions juga men ya. Jadi belum bisa dibilang yang mana yang lolos dan mana yang tercampak gitulah men bahasaku. Kita lanjut ke head to head. Marseille 5 pertandingan terakhir 2 kali kalah beruntun di partai terakhir mereka men, di lanjutan liga dua-duanya men ya. Dihajar Monaco 3-2 dan juga dihajar PSG 4-0 men. Sedangkan 3 lagi ini imbang men ya. Untuk Brighton 5 pertandingan terakhir 2 menang, 3 kekalahan dan 2 juga kekalahan beruntun. Dihajar Aston Villa, ini nggak nyangka nih men ya. Aston Villa membantai Brighton 6-1 men ya. Kalau Chelsea ya masih wajar lah men, tapi 1-0 ya. Chelsea juga lagi angin-anginan musim ini men ya. Ya jadi bisa dibilang kedua klub ini ya bisa dibilang hampir berimbang lah men. Bedanya di sini ya Marseille nggak pernah menang men ya. Si Brighton nggak pernah seri men ya. Untuk head to head mereka belum pernah bertemu nih men ya, semasa klub ini hidup gitu men, belum pernah bertemu. Jadi kita langsung balik men ke halaman si Bandut men, untuk lebih jelas yang lihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandut. Marseille bertemu dengan Brighton, handicap terkecil ada mata-mata atau lelekan dan juga seperempat Brighton yang ngepur men. Over undernya ada 3 dan juga 3/4 men ya, karena di sini si Marseille tuan rumah men ya. Ditengok head to head sama berimbang unggulnya karena tuan rumah Marseille men. Taruh kalau dari segi mental aku lebih menjagokan Brighton men. Brighton sorry men. Lebih menjagokan Marseille men, karena apa, Brighton ini ya bisa dibilang baru awal musim ini atau musim semalam juga lah dia tuh kontes di Liga Eropa men ya. Jadi kalau untuk DNA, untuk mental ini lebih banyak jam terbang dari Marseille. Jadi aku di sini tampung men ya, ataupun nahan seperempat dengan mengambil under 3. Karena skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau 2-0 men, Marseille yang menang men ya. Makanya aku bilang 2-0 karena Brighton gak ada gol. Aku rasa dia ini masih rada gugup men, apalagi dia sekarang ini bermain sebagai tim tamu men ya. Walaupun itu imbangnya sekelas Marseille, tapi kalau tengok dari derajat kekuatan ini berimbang mereka berdua nih men. Hanya cara beda DNA dan mental Eropanya tadi men, yang aku bilang tadi men ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini ada Lisbon bertemu Atalanta. Next langsung aja kita intip statistik pertandingan kedua klub ini. Dari kubu Lisbon di sini satu pemain namanya Coates yang udah dipastikan gak akan bermain. Untuk kubu Atalanta di sini ada Torre dan juga Forliki, dua pemain yang udah dicoret namanya. Sedangkan De Ketelaere dan juga Scamacca, dua pemain masih dipertanyakan. Lanjut ke peringkat. Persaingan papan atas, Atalanta posisi 1 3 poin, Sporting Lisbon membuntuti di bawahnya. Sama-sama satu pertandingan, sama-sama 3 poin, hanya saja selisih gol yang membedakan, selisih kebobolan maksud aku men. Kita lanjut ke head to head.
5 pertandingan terakhir Lisbon 4 kali kemenangan beruntun dan 1 kali imbang. Sedangkan Atalanta 1 imbang, 3 menang, 1 kalah men. Untuk head to head juga mereka belum pernah bertemu. Ini baru perdana mereka bertemu men. Jadi kalau dibilang secara kekuatan ataupun head to head dari adu jotosnya itu belum bisa diambil kesimpulan walaupun hanya beberapa persen dari head to head ya. Karena apa men, di sini ya nggak ada pertemuannya men gitu men. Baru ini pertama bertemu. Jadi masing-masing lihat statistik dari liganya aja men, dari 5 pertandingan terakhir lah minimalnya men ya. Oke, kita balik ke halaman si Bandon untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandon. Lisbon perwakilan Portugal bertemu Atalanta dari Italia. Handicap terkecil ada leg-legan atau mata-mata dan juga seperempat keunggulan Lisbon. Over undernya ada 2,5 dan 23/4. Aku di sini pegang Lisbon men, tapi aku main mata-mata atau leg-legan men. Dengan mengambil over 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku men, Lisbon yang menang men, 2-1 atau tipis saja 1-0 men ya. Kalau mamenku lebih juga pilih menang Lisbon, mamenku boleh ambil pur seperempat men. Aku sini makanya untuk handicap bermata-mata antisipasi imbang men. Imbang itu entah 0-0, 1 sama atau 2 sama men. Jadi kita di handicapnya itu draw men ya. Kalau mamenku ngepur kejadian skornya benar imbang men ya, kita kalah lah men ya, kalah separuh men ya. Tapi tetap lah men, utamakan feeling masing-masing, itu yang utama udah pasti men ya. Kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada Liverpool bertemu dengan Saint Union men. Di sini langsung aja kita intip statistik dari kedua klub ini. Dari kubu Liverpool ada 3 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain, Bajcetic, Gakpo dan juga Thiago. Nyebrang ke kubu Royal Union 2 pemain, Castro Montes dan juga Laposin. Sedangkan Eket Ayensa 1 pemain masih dipertanyakan. Lanjut ke klasemen atau ke peringkat. Liverpool posisi 1 pertandingan 3 poin. Royal Union di bawahnya beda 2 poin sama pertandingannya men. Liverpool di match pertama menang ini men, ini skor 3-1. Royal Union ini imbang bermain tulus 1 sama men. Jadi tulus sama Royal Union ini bisa dibilang peringkatnya sama men ya. Hanya saja yang nggak enak kalau ditulus 2-2 men ya, kayak zaman dulu men ya. Atau sama kayak main PlayStation gitu men ya, peringkatnya sama, selisih gol sama, poin sama, semua sama, ditulus imbang 2-2 gini, 2-2 men ya. Jadi kan nggak enak, jelek kesannya men ya. Oke men, kita lanjut ke head to head. Liverpool 5 pertandingan terakhirnya di sini dia pecah telur men ya, dari beruntunnya kemenangan yang entah berapa kali men, yang 8 atau 7 men itu ya, menang terus men. Di sini terakhir kali dia di pertandingan terakhir kalah di lanjutan Liga Inggris bertemu dengan Tottenham men. Di sini aku langsung men nge-live men ataupun aku lihat pertandingannya men ya. Di sini Liverpool 2 orang kena kartu merah dan 1 gol dianulir. Aku rasa itu bakalan panjang men ya. Kalau mungkin ya emang betul itu terdapat kecurangan ya, manajemen Liverpool pasti komplain ke FIFA ataupun ke Federasi Sepak Bola Inggris men ya. Karena banyak terjadi sesuatu yang janggal aku lihat di situ men ya, dan bahkan mungkin di sini banyak juga yang hancur men ya bilnya men ya, atau juga single bednya men. Karena di sini bisa dibilang hampir 60 atau 70% banyak menjagokan Liverpool men ya. Dengan rentet kemenangannya yang berturut-turut itu men ya, kayak gini lah ini salah satu men, 3-1 selisih 2 gol semua men ya. Bahkan si Wolves bermain di kandangnya dihajar 1-3, Leicester 1-3, semua lah pokoknya men 1-3 berturut-turut lah men ya. Hanya saja patah di sini men dengan penuh kecurangan kalau menurut aku men ya, versi aku, tapi kita nggak tahu lah versi yang di sana-sana men ya. Sedangkan Real Union 5 pertandingan terakhir 3 menang beruntun, 1 kalah, 1 imbang men ya. Ini 3 menang beruntun ini di liganya semua nih, Liga Belgium ini men ya. Untuk head to head mereka belum pernah bertemu juga men, berarti ini juga perdana pertemuan mereka bermain di Anfield di kandang Liverpool. Kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Liverpool dari Inggris melawan si Royal Union dari Belgium. Handicap terkecil ada 2 dan 2/4, pura cukup gede men ya, tapi ya ini Liverpool men. Untuk handicap di sini ada 3/4 dan 3,5. Aku berani ngepur 2 men, tapi ngebulatkan aja men, nggak ada 1/4 atau setengah men ya. Aku berani ngepur 2 Royal Union. Kenapa? Karena Liverpool bermain di kandang, apalagi mungkin lagi emosi dia di match terakhir mereka kalah men, patah lah ininya men, apa namanya, kemenangan beruntun mereka men, dengan mengambil over 3/4 karena skor prediksi menurut dari aku men,
3-0, 3-1 ataupun 4-0, 4-1, banyak lah pokoknya gue men. Aku yakin Liverpool bakalan membantai, bakalan balas dendam men ya. Balas dendam dari Tottenham, si Royal Union lah jadi pelampiasannya menurut aku men ya. Tapi itu menurut versi aku, menurut kalian aku nggak tahu men ya. Kita lanjut ke pertandingan keempat, AS Roma bertemu dengan Servette. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu AS Roma ada dua pemain yang sudah dipastikan akan bermain, Tammy Abraham dan juga Kumbula. Sedangkan David Llorente, Renato Sanches dan juga Christian Smalling, tiga pemain masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Servette men, di sini ada Link dan juga McLean, dua pemain yang masih yang sudah dipastikan akan bermain. Yang masih dipertanyakannya ada Baron dan juga Frick. Kita loncat ke peringkat atau klasemen. AS Roma posisi 2 satu pertandingan 3 poin, Servette posisi pojok atau posisi 4 main satu pertandingan 0 poin. Mereka kalah melawan Slavia Praha 2-0 di match pertama ini men. Kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir AS Roma 3 menang, 1 imbang dan 1 lagi kalah dibantai Genoa men. Bermain di kandang Genoa 4-1 digas Genoa men. Untuk Servette 5 pertandingan terakhir 2 menang, 2 kalah, 1 imbang men. Dan untuk head to head dari kedua klub nggak pernah bertemu men ya. Dan baru ini juga pertama kali bertemu. 4-4 yang aku review baru ini pertama kali bertemu men ya. Klub-klubnya dari 8 tim ini men ya, 4 pertandingan. Semuanya itu 4-4-nya 4 pertandingan itu semua baru ini satu perdana ketemu mereka men ya. Kalau gitu kita balik ke halaman si Bandung untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandung. AS Roma perwakilan Italia bertemu Servette. Servette ini kalau nggak salah tadi perwakilan Swiss men ya. Handicap terkecil ada 2 dan juga 2/4 sama kayak Liverpool men. Sedangkan over under ada 2/3/4 dan juga 3. Aku menjagokan AS Roma udah pasti men ya. Aku berani berdua dengan mengambil over 2/3/4 karena skor prediksi menurut dari aku di sini 3-1 atau 3-0 Roma yang menang men ya. Itu feelingku, itu prediksiku men. Tetap utamakan feeling dan prediksi mamenku, tetap utamakan kata hati mamenku masing-masing men. Udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Gak lupa aku ucapkan terima kasih tak terhingga untuk semua para mamenku, baik itu yang udah mau ngintip, udah mau colek-colek, apalagi tuh singgah masuk ke dalam gini bla bla segala macam men ya. Udah mau subrek juga, komen, like semua, like juga semua segala macam. Kalau udah kalian subrek, kalian hidupkan loncengnya men, biar kalian gak ketinggalan tuh berita update dari aku men ya. Oke men, yang udah mau ataupun yang udah mau yang bergabung ke grup WhatsApp men, aku tegaskan lagi dan lagi itu gratis semua men ya. Gak ada dipungut biaya sepeser pun, 100 perak pun gak ada men. Kalian boleh langsung japri aku aja men. Umurnya banyak tertera di mana-mana men. Di video ada, di kolom komentar, deskripsi juga ada men. Oke men, kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam semangat, salam pemersatu dari aku men. Seperti biasa men, salam Bravo men.